Perkenalkan, nama saya Nardini, nomor peserta 209200044 akan menyajikan grafik pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari apa? Senin ya, tanggal 13 September tahun 2021 kita akan mengadakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, untuk memulai pelajaran, siapa yang diri yang memimpin berdoa? Oh ya, ayo silakan pimpin teman-temanmu untuk berdoa. Siapa berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabar hari ini semua? Baik, alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk? Oh, semua masuk ya? Karena semua masuk, berarti kita wajib bersyukur karena kita diberi nasihat oleh Allah sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini. Nah, sekarang guru mau bertanya, masih ingatkah pelajaran yang lalu tentang Rasul? Ada berapa jumlah Rasul? Iya, ada 25. Mungkin ada yang bisa masih apa? Lagu-lagu untuk menyebutkan nama-nama Rasul? Bisa? Bisa. Coba sekarang kita nyanyikan bersama-sama. Coba sekarang dimulai 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, terakhir Muhammad. Ya, bagus. Nah, ada berapa jadi tadi Rasul? 25. Ada 25. Nah, dan di antara Rasul-Rasul itu ada yang diberi gelar Rasul Ulul Azmi. Ingat? Ingat ya. Ada berapa Rasul Ulul Azmi? 5. Ada 5. Disingkat apa? Mimim. Ya, Nimim. Ada 5 Nimim. Apa siapa saja? Nuh, Ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ya, bagus, kalian sudah hafal. Masih hafal Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki mukjizat, memiliki keteguhan yang luar biasa dalam menyampaikan dakwahnya, yaitu namanya Rasul Ulul Azmi. Nah, sekarang kita akan mempelajari salah satu dari Rasul itu, mempelajari kisahnya. Nah, yang akan kita pelajari adalah kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menceritakan keteladanan dari kisah Nabi Musa dengan benar. Dan yang kedua, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mencerminkan keteladanan dari peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Musa dengan benar.
ya bayi. Nah, nanti kamu juga akan mempelajari kisahnya. Nah, ini gambar apa? Ular. Ya, ular. Itu juga nanti akan kalian pelajari dalam kisah Nabi Musa. Coba sekarang kamu buka bukumu halaman 48. Coba sekarang kamu baca di situ. Ya. Kamu baca sekilas bagaimana di situ diceritakan kisah Nabi Musa. Coba kamu baca ya. Jadi baca dalam hati saja. Di situ dikisahkan kisah dari Nabi Musa. Sudah? Ya. Sudah? Sudah. Untuk lebih jelasnya, coba sekarang kamu cermati video berikut ini. Video ini kisah dari Nabi Musa. Mencermati bagaimana kisah dari Nabi Musa. Sampai diasuh oleh Fir'aun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7 dan ayat 13. Diceritakan bahwa saat Musa masih bayi, ibu dan Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan bayinya ke sungai Nil. Hingga akhirnya bayi Musa ditemukan
Musa. Nah, dari kisah tadi sudah dijelaskan ya tadi bagaimana Nabi Musa sejak bayi akhirnya ia sampai ke istana. Itu adalah kisah dari Nabi Musa. Nah, dari kisah tadi kalian bisa melihat apa saja mukjizatnya Nabi Musa. Bisa membelah lautan. Iya, bagus. Tongkatnya bisa membelah lautan. Kemudian apa lagi? Tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Ya, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Nah, itu adalah apa lagi? Nah, ini ya. Kisah tadi menjelaskan beberapa mukjizat Nabi Musa ya. Tangannya tadi bersinar bisa menyilaukan mata. Ya. Kemudian yang kedua, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Jadi ya, yang dalam gambar tadi jadi ular besar tadi dan bisa makan ular yang kecil-kecil. Nah, kemudian selanjutnya apa? Tongkatnya bisa membelah laut merah dan juga tongkatnya bila dipukulkan batu memancarkan 12 mata air. Nah, dari kisah tadi dapat kita petik dari sikap terpuji yang bisa kita teladani. Apa saja? Ini adalah sikap terpuji, berani menyampaikan kebenaran. Nabi Musa berani menyampaikan kebenaran kepada Raja Fir'aun. Ya, karena Raja Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, maka ia pun juga berani menyampaikan walaupun Raja Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apakah Fir'aun menerima? Tidak menerima. Ya, ia bahkan mau membunuh Musa. Kemudian suka menolong sesama. Ya, Nabi Musa ketika mendamaikan bangsa Israel dengan bangsanya Fir'aun, marah Musa yang disalahkan. Akhirnya ia sampai lari ke Madian, lari ke negeri Madian. Tuh, suka menolong sesama. Kemudian yang ketiga adalah pantang menyerang, walaupun ia ditentang oleh Fir'aun, ajaran ditentang oleh Fir'aun, tapi ia tetap menyampaikan ajarannya. Nah, sekarang kalian sudah membuat kelompok ya. Tugasnya sekarang kalian mendiskusikan dengan temanmu. Kamu tulis di situ, kamu tulis cerita dari kisah Nabi Musa. Nah, setelah kamu diskusikan, nanti salah satu mempresentasikan ke depan. Coba sekarang didiskusikan dulu. Kamu susun kisah seperti dalam video tadi maupun seperti yang telah kamu baca dalam buku. Coba sekarang didiskusikan. Nah, diskusikan dengan teman-temanmu. Nah, beri waktu berapa menit? Nah, sekarang kamu kerjakan dulu saja. Nah, dibicarakan dengan temanmu.
tulis semua ya. Pokoknya apa yang kamu ingat di dalam video tadi dan juga di dalam buku yang sudah kamu baca, kamu tulis di situ. Nanti salah satu membacakan ke depan. Sudah selesai? Sudah? Sudah belum? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah? Sudah. Ya, coba sekarang siapa yang ke depan dulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? Yo, kelompok berapa? Enggak usah. Ayo kelompok 2. Ya coba, ayo yang ada. Siapa yang mau pilih? Yang ke depan siapa? Oh, Ramada ya, coba. Nah, Ramada ke depan membacakan hasil diskusinya. Ya, ke depan saja temanmu biar. Ke sini biar tidak. Nah, Nabi Musa alaihissalam pada zaman Rasul Fir'aun. Masa itu Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena menaruh mimpinya. Karena itu Nabi Musa tidak melahirkan. Ia mendapat petunjuk supaya bayinya dimasukkan ke dalam sebuah peti dan dilahirkan di sungai Nil. Bayi tersebut ditemukan oleh istri Fir'aun sendiri. Mengetahui hal itu Fir'aun marah. Namun karena merayu Asia, akhirnya Musa dijadikan anak angkat Asia. Ketika Nabi Musa beranjak dewasa, terjadi peristiwa yang menyebabkan keluar dari Mesir. Nabi Musa bermaksud mendamaikan kaum dari Bani Israel yang bertengkar dengan seseorang dari bangsa Fir'aun. Karena kejadian itu ia akan dibunuh dan akhirnya melarikan diri ke Madinah, negeri Nabi Shu'aib. Sampai di Madinah ia bertemu dengan Nabi Shu'aib. Karena perilaku yang mulia ia dijadikan menantunya. Sampai suatu ketika ia hendak akan kembali ke Mesir. Dalam perjalanan di Bukit Sinai, ia mendapat wahyu dari Allah yang menandakan ia diangkat menjadi rasul. Sesampainya di Mesir, ia bermaksud hendak berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun tidak mau menerima dakwah Nabi Musa. Fir'aun menantangnya dengan mendatangkan tukang sihir. Walaupun demikian Nabi Musa dapat menghadapi dengan mukjizat sebuah tongkat yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun bersama bala tentaranya hendak membunuhnya. Nabi Musa berlari sampai di tepi Laut Merah. Saat itulah ia mendapat perintah untuk mengumpulkan tongkatnya pada laut. Ketika itu juga Laut Merah terbelah dan melintaslah sampai di seberang. Fir'aun mengikuti melintas dan sampai di tengah dipukullah tongkatnya kembali dan menyatulah laut itu dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. ya bagus sekali kelompok 2 sudah menampilkan hasil diskusinya, sudah menyajikan. Itu sudah dijelaskan dari awal sampai akhir sampai Raja Fir'aun tenggelam bersama bala tentaranya. Sekarang nomor 1, siapa yang mewakili? Siapa? Oh, Suci ya, silakan.
nasihat temanmu. Ya. Nabi Musa SAW lahir pada zaman Raja Fir'aun. Masa itu Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Karena itu Nabi Musa hendak melahirkan, ia mendapatkan petunjuk supaya bayinya dimasukkan ke dalam sebuah peti dan dilahirkan di sungai Nil. Bayi tersebut ditemukan oleh istri Fir'aun sendiri. Mengetahui hal itu Fir'aun marah. Namun karena pucuk rayu kasihan, akhirnya Musa dijadikan anak angkat Asia. Ketika Nabi Musa beranjak dewasa, terjadi peristiwa yang menyebabkan keluar dari Mesir. Nabi Musa dimaksud mendamaikan kaum dari Bani Israel yang bertengkar dengan seseorang dari bangsa Fir'aun. Karena terjadi itulah ia akan dibunuh dan akhirnya melarikan diri dari Madyan, negara Nabi Syuaib. Sampai di Madyan ia ketemu dengan Nabi Syuaib. Karena perilakunya yang mulai ia terjadinya menantunya. Sampai suatu ketika ia hendak akan kembali ke Mesir, dan perjalanannya di Bukit Sinai ia mendapatkan wahyu dari Allah yang bermaksud hendak berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun tidak mau menerima dakwah Nabi Musa. Fir'aun menantangnya dengan menghadapinya dengan mukjizat sebuah tongkat. Ia diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun bersama bala-bala tentaranya hendak membunuhnya. Nabi Musa berlari sampai di tepi Laut Merah. Saat itu ketika itu juga Laut Merah terbelah dan melintaslah sampai dia seberang. Fir'aun mengikuti melintas dan sampai di tengah dipukullah tongkatnya kembali dan menyatulah laut itu dan menyelamatkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Puji sudah menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Itu juga sudah dijelaskan bagaimana kisah dari Nabi Musa mulai dari bayi sampai ia bisa menghancurkan kekuasaan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Nah, itu ya, itu adalah kisah dari Nabi Musa. Sekarang kalian sudah bisa menceritakan kisah dari Nabi Musa. Ya. Jadi kalau kalian sudah mempelajari, kalian dengan sungguh-sungguh, maka selanjutnya kalian sudah bisa menceritakan kisah dari Nabi Musa. Dan kalian juga bisa meneladani dari sikap-sikap terpuji yang telah dicontohkan oleh Nabi
Musa ya tadi ya jawabannya tadi berani menyampaikan kebenaran, suka menolong sesama dan pantang menyerah. Itulah yang diharapkan dari kita mempelajari kisah tadi. Nah, untuk tugas individu, nah, ini ada KPD, ini ada tugas yang bisa kalian kerjakan, dikerjakan individu, bisa kalian kerjakan di rumah, ya, dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Jangan sampai lupa. Nanti sudah sampai di rumah, dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, ya, jangan sampai lupa. Dikerjakan di rumah bagaimana? Bisa dikerjakan sendiri atau minta bantuan siapa? Bisa saja, ya. Yang penting kalau ada tugas dari guru kalian harus mengerjakan. Itu ya. Itu tadi ya yang telah kita pelajari. Mungkin ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Ya, sudah jelas. Nah, sekarang kalian bisa berkemas-kemas. Ya, sekarang sudah. Sekarang tadi yang tadi jangan lupa ya tugasnya supaya dikerjakan di rumah dan untuk menutup pembelajaran kali ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Saya Christian.